صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد الخير معصوم ومنتصم. يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنم. يا رب لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البلية من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syaban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majlis taklim ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita
sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membaca apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah dalam ilmu tauhid halaman 107. Sin hal yalfa'u du'a udda'i awil mada'wa lahu wa hal yasilu sawabu sadaqatil hayyi ilal mayyit idza uhdiya lahu dzalik. Jim inna sadaqata amrun margubun fihi wa du'a'u wa tadarru'a ilallahi ta'ala matlubun wa kilahuma nafi'un indahu ta'ala lil hayyi wal mayyit. Ini sebuah pertanyaan. Apakah doa itu berguna, bermanfaat orang yang didoakan atau yang mendoakan? Atau yang kedua, apakah sedekah orang yang hidup, yaitu bisa sampai pada mayit bila dihadiahkan kepada si mayit? Itu pertanyaannya. Jawabannya, inna sadaqata amrun margubun fihi wa du'a wa tadarru'a ilallahi ta'ala. Sesungguhnya as-sadaqata, yaitu sedekah, adalah perkara yang dianjurkan dan disenangi oleh Allah, sangat disukai dan dicintai oleh Allah. Berdoa dan merendah kepada Allah, yakni tadarru, adalah perkara yang dicari, yang dituntut oleh Allah, keadaannya bermanfaat di sisi Allah untuk orang yang hidup dan yang mati. Untuk tidak lagi kita bingung mendengar orang yang katanya kalau kita mendoakan orang mayit nggak bakalan sampai. Kalau bahasa mereka, percuma ente berdoa juga sebab nggak bakalan sampai. Rupanya dia mengutip hadis, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u bi wa walidin sholihin yad'ulah. Apabila manusia mati, terputus semua amalnya kecuali 3 yang berkesinambungan. Dari semenjak dia hidup sampai mati sampai hari kiamat, ini yang mengalir terus menerus, yang akan ditransfer oleh Allah kepada yang mati. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, artinya tanah wakaf. Itu wakaf, jangan dikira urusannya yang sepele. Contoh yayasan kita, Pak Haji Suraji, ya, itu memberikan uang kepada saya untuk membangun entah madrasah, masjid. Akhirnya saya memilih untuk Kemayoran deh, daripada saya di kampung pulang pergi. Kebetulan di sini membutuhkan gedung yayasan atau madrasah. Dikasih. Semenjak transaksi pembelian itu udah ikrar wakaf. Lalu saya tanya, untuk apa ini pendaya gunanya? Terserah Ustaz, untuk apa kek? Sekarang begini aja deh. Nanti saya kasih judul nih, gedung kemaslahatan umat dan pendidikan, atau gedung pendidikan dan kemaslahatan umat. Akhirnya kata beliau menyetujui, ya terserah, yang penting saya serahkan ini uang 450 juta beli tanah. Alhamdulillah. Nah, semenjak beliau mengikrarkan tanah itu 450 juta kali 10%. Karena kata Allah, manja bil hasanati fa'syru amsaluha. Siapa orang mendatangkan 1 kebaikan, dibalas 10 kebaikan. 450 juta kali 10 berapa? Berapa? 4 miliar. 4 miliar. Itu hanya bentuk uangnya saja. Nah, belum dari nilai tanah yang didayagunakan oleh madrasah, oleh anak yatim, oleh TK, oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak, atau terjadinya sesuatu masyarakat membutuhkan, please pakai gedung. Itu kalau madrasah
ada 200 anak, berarti 200 pahala dari anak. TK ada 60 anak, berarti 60 dari anak pahala. Ibu-ibu ada 60 orang hari Jumat. Hari Rabu ada 30 orang. 90 orang pahala buat beliau. Coba kayak apa kira-kira? Makanya ini termasuk orang yang mewakafkan tanah pahalanya. Kalau kita hitung secara hitung, tapi beliau nggak menghitung pahala. Yang penting ini saya wakafkan tanah, terserah Ustaz. Ya rupanya beliau megang 1 M waktu itu. Karena dibagi 2. Dia bilang separuh buat kiai saya di kampung, separuh buat Ustaz. Ya Alhamdulillah. Makanya 450.000 ada sisa mungkin 500.000. Nah makanya kalau saya telepon, Pak Suraji ini kantor belum ada ininya nih. Oh iya tinggal ukur berapa jumlah total. 10 juta. Baik saya kirim Gus. Ini belum ada keramik nih udah jadi tapi belum berapa meter ukur berapa. Nah, mungkin saya pikir nih 500 juta separuh gitu kan. Ini namanya apa? Ini yang gak akan putus pahala buat Pak Haji Suraji dan keluarganya sampai hari kiamat. Lalu bagaimana yang membangun panitia pembangunan? Itu pun terkena pahala dari Allah sebab nggak mungkin akan ada gedung kalau nggak ada yang bangun. Bagaimana donaturnya yang nyumbang? Itu pun sama. Cuman kalau yang nyumbang, kalau yang membangun beda dengan Pak Suraji karena sumber daripada membuat pahala buat kita semua. Itu contoh. Makanya itu nggak akan putus. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini dari semenjak mati orang tuanya itu pahala ditransfer terus. Baik pahala baca Qur'annya, pahala bersedekahnya. Pak ini tolong saya sedekah pahalanya untuk almarhum ibu dan bapak saya. Untuk anak yatim atau untuk yayasan atau untuk pembangunan lain sebagainya. Itu pahalanya sesuai dengan jumlah totalitas berapa nominal yang disedekahkan kali bukan 10 lagi tapi kali 700 lipatan ganda. Bahkan lebih dari 700 masalul ladzina yunfikuna amwalan fi sabilillah sab'a sanabila fi kulli mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang sedekah oleh Allah akan diganti 700 sifatan ganda bahkan lebih daripada itu. Itu termasuk 3 ini yang enggak ada putus-putusnya. Tapi bagi orang yang hidup kepada mereka, ini yang putus orang yang mati. Karena yang mati kan enggak bisa beramal. Logikanya orang mati enggak bisa beramal. Yang beramal orang yang masih hidup. Nah logikanya kira-kira kalau orang yang mati nggak bisa berbuat tapi orang hidup bisa berbuat untuk orang meninggal dunia, kira-kira sampai nggak? Sampai nggak? Ini bahasan kita kan masalahnya masalah ini ya. Pertama doa, yang kedua sedekah. Nah kalau 2 hal ini nggak sampai kepada Allah, doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Pertama, buat apa mayit disolatin? Sedangkan kandungan sholat berisi doa. Coba logikanya pakai oleh Anda, pakai akal. Jangan pakai dalil dulu deh, pakai akal. Kenapa orang meninggal harus disolatin? Karena di dalam nyolatin mayit berisikan doa. Nah kalau itu nggak sampai, buat apa kita nyolatin? Logikanya di situ. Ya. Nah ini satu. Jadi kalau kita katanya kalau orang overdosis atau mati bunuh diri nggak sampai, siapa bilang? Jangan gegabah Anda bicara. Ini bukan urusan kita, tapi urusan siapa? Allah. Makanya Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, aksiru min du'ail khair linnas fainal abda la yadri ma yustajabu ayyurhamu. Perbanyak oleh kamu minta doa kepada orang lain kebaikan. Sebab lidah siapa yang diterima dan dikasihannya oleh Allah, ada yang tahu nggak? Yang tahu siapa? Kan cuman Allah. Itu oleh Nabi suruh minta doa kepada orang lain.
Nah, masa Nabi perintahkan kalau nggak sampai, kan nggak mungkin. Makanya Nabi memerintahkan kepada umatnya, mintalah doa kepada orang lain kebaikan. Karena lidah siapa yang diterima dan dikasih ini oleh Allah. Ada yang tahu? Nggak ada. Yang tahu cuma siapa? Ya udah, perbanyak minta doa pada orang lain. Yang ketiga contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar bin Khattab minta izin untuk umroh, apa yang beliau katakan? Ya Umar, satukan doamu dengan doaku. Artinya Nabi secara tidak langsung minta kepada Umar didoakan. Padahal kira-kira Nabi dengan Umar bin Khattab, bagaimana derajat dan martabat antara Nabi, Rasul, walaupun Umar bin Khattab mertuanya Nabi. Mertua Nabi kan? Mertua Nabi. Mungkin dari segi kemasyarakatan, Umar bin Khattab sebagai mertua. Kalau dari segi masalah kemanusiaan, Nabi seorang Nabi dan Rasul. Di satu sisi, mertua Nabi Umar bin Khattab. Mertua menantu kira-kira tinggian mana? Mertua apa mantu? Mertua kan umpamanya. Ini salah satu contoh. Jadi kembali itu kalau Nabi nggak sampai itu doa, nggak mungkin Nabi minta didoakan pada Umar. Ketika Umar bin Khattab umroh, itu Nabi masukkan doaku kepada doamu ya Umar. Kalau nggak sampai, nggak mungkin Nabi minta doakan. Ini yang kedua. Yang ketiga lagi, saya teringat dalam sebuah kitab ada cerita, ada tukang sol sepatu. Dia anaknya hafal Quran. Nah, itu kalau dia berdoa setelah membaca Quran, Allahumma awsil sawaba ma qaranahu minal Quran ila abina wa ummahatina wa jadina wa jadatina dan seterusnya. Ya Allah, sampaikan ini pahala baca Quran saya buat ibu, bapak saya, nenek saya, kakek saya dan seterusnya. Itu ketika bapaknya sudah meninggal dunia, dalam kitab tersebut dibahas, itu orang gak berebut pahala. Sebab setiap orang berdoa atau orang meninggal berebut pengen dapat pahala. Ini si bapak enggak nih. Diam aja, setiap orang berebut, ada yang berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah orang beriman laki maupun perempuan, gitu kan. Itu mereka berebut. Tapi si bapak enggak mau. Ketika tanya, "Loh, kok bapak enggak berebut pahala doa sih?" Saya sih cukup anak saya setiap beliau habis sholat, habis baca Quran menghadiahkan buat saya sebagai bapaknya. Tuh, ternyata kalau kita simpulkan berarti hadiah baca Quran kita sampaikan pada orang tua, jangan dibilang itu enggak sampai. Kalau enggak percaya suruh mati. Ente mati duluan deh. Itu kan. Nah, setelah mati kira-kira sampai kan. Itu kan. Itu mereka sangat mengharapkan doa orang yang hidup kepada yang meninggal dunia. Nah, kalau orang meninggal dunia kan logikanya enggak bakalan sampai. Orang ke kuburan jadi digotong, mandi dimandiin kan gitu. Tapi orang masih hidup ada berkesinambungan untuk menyambungkan nilai doa tadi disampaikan oleh Allah. Buktinya tadi harus disolatin. Nah, isi salat semuanya berbentuk doa. Nabi anjurkan untuk minta doa kebaikan terhadap orang lain. Yang ketiga, di setiap malam ada satu waktu yang mustajabah. Sampai Allah dalam hadis qudsi mengerahkan kepada para malaikat, "Hai malaikat, coba kamu berhamburan di permukaan bumi, coba saya ingin dengar adakah hamba saya di saat orang tertidur nyenyak tapi dia bangun sholat malam memohon kepadaku." Dikerahkan malaikat surabah melakukan penyisiran dari rumah ke rumah, adakah orang yang berdoa di waktu malam sementara yang lain tidur. Itu sampai begitunya Allah. Nah, kalau seandainya ada malaikat laporan, ya Rob,
Fulan bin Fulan, dia sedang berdoa kepadamu. Dia mulai berangkat ke kamar mandi. Dia berwudu berdoa kepadamu. Kemudian dia sholat di saat orang sedang tertidur. Siapa Fulan bin Fulan? Sampaikan doanya udah saya terima. Itu hadis qudsi yang mengatakan doa itu adalah sampai buktinya Allah merintahkan malaikat untuk mencari, mendengarkan rintihan dan curhat atau permohonan hamba di waktu malam, karena ada waktu satu saat yang diijabah oleh Allah. Nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya kita berdoa jangan sungkan. Minta doa kepada orang lain juga jangan segan. Bahkan dianggap orang sombong kalau orang gak mau berdoa. Dianggap orang sombong. Kalau bahasa kita lo siapa sih? Kalau bahasa kita gitu kan. Lah gue yang jadiin alam kok kamu gak mau minta. Itu. Lain di kalangan para sufi. Ya Rabi'ah, kenapa anda gak mau mohon kepada Allah? Udah malu. Allah banyak memberikan nikmat kepada saya. Apa saya masih kurang gitu? Itu kalau tingkatan wali berdoa malu katanya. Kenapa? Udah banyak Allah ngasih nikmat, masih kalian dengan kita. Udah nikmat dikasih banyak masih minta. Mintanya panjang lagi. Gitu kan? Nah, ini beda tingkatan dengan para waliullah kan gitu. Nah, ini contoh. Jadi itu doa jangan sekali-kali, sebab Allah sendiri yang menantang. Kalau bahasa kita ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, akan kuperkenankan. Itu Allah menawarkan jasa hambanya yang kalau Allah firmankan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan. Itu Allah sendiri yang menyatakan doa hambanya akan diterima. Cuman ada jalur cepat, ada jalur lambat. Kalau doa kita jalur mana nih? Lambat atau cepat? Jalur lambat. Nah kalau lambat berarti perlu minta doa bantuan supaya lebih cepat. Kepada siapa? Mereka yang memiliki ilmu. Mereka yang selalu berdekatan dengan Allah. Mereka yang lidahnya enggak sunyi untuk zikir pada Allah. Itu mereka doanya yang lebih cepat daripada kita. Kalau kita doakan di saat kita susah aja. Waktu susah kita rajin udah berhasil. Ada di sini orangnya? Ada nggak? Untung Allah nggak gede ambak. Nggak emosional, Mas. Coba dong ente sadar, jangan di saat susah dong ente minta aneh. Di saat dikabulkan aja lupa daratan. Itu kan? Sebetulnya kan nggak boleh begitu. Senang maupun susah tetap doa jalan terus. Jangan di saat susah berdoa, rajin menyebut nama Allah, udah dikasih lupa diri. Itu naudzubillah. Ini masalah doa. Jadi sekali lagi kalau ada orang mengatakan doa nggak akan sampai, maaf aja, jangan didengar orang begitu. Ya, tetap kita perbanyak minta doa pada orang lain, terutama para guru, ulama-ulama yang sudah mereka lebih banyak ibadahnya, lebih dekat dengan Allah karena lidahnya selalu basah menyebut nama Allah. Nah ini kembali masalah doa tadi. Dan di dalam adab doa tentunya seorang sufi Ibrahim bin Adham, ketika beliau sedang berjalan dikerumuni orang, karena beliau terkenal seorang ahlul ibadah, seorang yang doanya kabul, sehingga mereka, Tuhan, kenapa sih doa kami nggak dikabul? Padahal kami sering berdoa, banyak berdoa segala macam. Nah, kata Ibrahim bin Adham, jangan disalahkan Allah kalau doa nggak dikabul. Kenapa? Yang perlu dikoreksi adalah apa yang pernah kamu makan. Ini sebuah hambatan nih. Kalau ente murni makan yang halal, makan nggak tercemar dengan barang yang haram, itu doa baru dikabul. Tapi kalau ente masih banyak bohong, mana mungkin Allah ngabul.
Kalau ente masih berbuat curang, kalau ente berbuat dolim, kalau ente termasuk orang yang suka punya iri dengki, bagaimana doamu dikabul? Bersihkan dulu hatimu dari hal makanan terutama maupun pola makan. Itu baru doa. Makanya kiai-kiai, ulama-ulama selalu dijaga oleh Allah dari hal yang haram masuk ke dalam dirinya. Ya, pernah yang saya contohkan, Ki Kamal Yusuf waktu masuk warung mesen bakmi. Begitu bakmi disuguhkan, aromanya lain, baunya beda. Dipanggil si tukang bakmi, Mas berapa duit? Sekian puluh ribu. Ini saya bayar ya, tapi maaf saya nggak bisa makan mie. Udah ngeluyur. Jadi mie satu mangkok nggak dimakan, tapi tetap dibayar. Kalau kita, nah ini begitu beliau jalan sampai depan pintu warung tersebut dikejar oleh yang lain. Pak Haji, kenapa Pak Haji? Kok nggak dimakan tuh bakminya? Nggak, selera saya nggak ngasih untuk makan bakmi. Iya benar Pak Haji, itu dari minyak babi. Tuh, kalau ulama kan dijaga, mau makannya aja Allah masih jaga jangan sampai kerasukan kemasukan makanan yang haram. Nah kalau model kita udah dijaga belum? Udah jaga belum? Ini salah satu contoh. Itu Ibrahim bin Adham ketika ditanya, coba koreksi diri, kenapa nggak dikabul? Coba jangan banyaklah 10 macam sih kata beliau dalam kitab Adabul Insan fil Islam tuh anak remaja sedang baca itu. Ya, di Asal Mubarakah juga sedang baca Adabul Insan fil Islam. Itu termasuk ya di antaranya penghambat doa. Ya, makanya kita jangan sok, jangan konyol, nggak mau minta doa kepada para ulama, guru-guru yang sudah dekat dengan Allah, sementara kita masih serampangan. Apa saja dimakan, nggak peduli aromanya, bau minyak babi, yang penting iya kan? Ya Allah. Itu sampai segitu penjagaan hamba kepada penjagaan Allah kepada hambanya, mau makan aja Allah tunjukin tuh. Jangan sampai nih bakmi masuk ke dalam tubuh seorang ulama. Ya, kalau masuk aja sedangkan tercium aromanya beda, nggak biasa bakmi bau begini, kok ini bau sengatnya begini. Nah, kita beli nasi goreng, beda aromanya. Boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Mas, minyak babi apa bukan sih? Kok baunya beda? Kita kan nggak mungkin bisa menanya gitu kan. Salah-salah mungkin kita dilempar memang kok kan. Mau beli apa mau berantem? Yang jelas kita bau aromanya aja udah beda. Hati akan berkata. Makanya kata Nabi, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Kalau hati mengatakan begini, itu yang benar. Sebelum makan sesuatu aroma berbeda, tanya hati, wahai hati, apa ini makanan nasi goreng haram pe halal? Apakah ini bakso, bakmi dan sebagainya? Mas itu aja pernah saya tegur karena dulu heboh katanya daging babi. Mas itu tukang bakso. Saya panggil ke kantor. Maaf Mas Tony, karena kebetulan beliau murid juga di Masjid Al-Barakah Utanpanya. Maaf Mas To, karena saya dengar nih katanya Mas To daging babi bosan. Astagfirullah, dia istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, enggak. Saya kan murid kebanyakan di Kemayoran nih. Langganan bakso supaya jelas dan transparan benar apa tidak gitu kan. Astagfirullahaladzim Ustadz, ini saya beli baksonya sama murid Ustadz juga di Serdang, Pak Haji. Kebetulan nih bos bakso ini jamaah juga di Masjid Al-Hikmah Serdang. Itu saya belinya sama Pak Haji. Masa Ustadz nggak percaya? Bukan saya, ini saya supaya langganan jangan sampai rupanya persaingan bisnis. Yang di sana berkata bakso itu dari, padahal sampai istighfar nih, astagfirullahaladzim. Itu Mas Tur, ya. Sampai sekarang boleh masuk ke ngaji di
al-barakah di al-fawaz. Ini contoh, jadi kembali pada kita semua bahwa doa dikabul diperkenankan Allah dengan kata Ibrahim bin Adam itu dalam kitab tadi ada 10 yang doa ditolak termasuk tadi. Yang kedua, sedekah. Jam berapa nih? 24 ya? 14 menit. Sekarang sedekah. Apapun bentuknya sedekah termasuk mengorbankan orang tua, mengumrahkan orang tua, menghajikan orang tua. Sedekah semua yang kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah, jangan dibilang ini enggak sampai. Kalau seandainya ini enggak sampai, mana mungkin para sahabat, para tabi'in termasuk ulama salafus soleh menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah, wabil khusus untuk orang yang telah meninggal. Mu'alim pernah ditanya guru Kiai Muhajir Syahid Azami, Mu'alim, katanya kalau kita mengorbankan orang yang sudah mati nggak akan sampai. Mu'alim bilang, siapa bilang? Siapa bilang? Dia bilang ada orang bertanya seperti itu. Sekarang saya tanya, itu korban kebaikan atau kejelekan? Kebaikan Mu'alim. Setiap kebaikan pasti Allah akan terima. Ya. Jadi setiap sedekah yang dilakukan oleh orang hidup untuk yang meninggal dunia sebagai transfer pahala itu pasti akan diterima oleh Allah. Jadi jangan ragu. Jangan kita takut, saya udah jutaan rupiah nyumbang muntah, pahalanya buat ibu, buat bapak, nenek, kakek, buat keluarga besar segala macam. Nggak ada pahala di sisi Allah. Untuk apa? Kita melaksanakan istilahnya amal melalui sedekah. Kali itu nggak akan sampai. Makanya orang begitu tuh jangan suka didengar ocehan yang menyeleweng, yang nggak sesuai dengan apa yang dikatakan baik Quran, hadis maupun dewan guru yang telah tahu secara keilmuan yang ditanya oleh muridnya, termasuk tadi itu. Sampai enggak? Siapa bilang? Nah, akekah pada orang meninggal dunia sampai enggak? Akekah baik apa jelek? Baik. Yakin diterima oleh Allah. Nah, jangan sok tahu dari Allah. Allah saja memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak sedekah untuk almarhum. Masa iya kita ngomong na'udzubillah min, jangan gegabah. Awas, apalagi tadi dikatakan bahwa sedekah adalah merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah. Margub, rogoba yargubu, sangat dicintai, sangat digemari oleh Allah bagi orang yang bersedekah, khusus untuk pribadi maupun untuk orang lain. Ini sedekah. Dan yang kedua lagi, sedekah itu punya peran untuk menolak bala alias bencana. Jangankan berbentuk harta, berbentuk zikir, doa kepada Allah dengan wirid, zikir segala macam, pahalanya untuk orang tua saya. Itu pun gak lepas akan sampai kepada Allah. Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi kita jangan suka suuzon dengan Allah. Perbanyak husnuzon kepada Allah. Contoh nih, ada cerita burung pipit. Dia setiap hari bertasbih. Karena sesuai dengan ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih semua apa yang ada di langit maupun di pohon-pohonan, batu-batu, pasir dan seterusnya, termasuk burung pipit. Dia bertasbih terus-menerus. Suatu hari ceritanya dia nggak bertasbih karena sarang yang di atas pohon itu tumbang karena ditiup angin. Dia nggak zikir. Lalu Allah menyatakan kepada burung pipit tersebut, hai burung, kenapa kamu sekarang nggak mau lagi berzikir kepada aku? Ya Rabb, bagaimana mau saya zikir, kandang saya pohonnya roboh, otomatis sarangnya. Tapi apa kata Allah? Kamu jangan suzon dulu burung pipit. Itu saya robohkan pohon. Waktu kamu dipatok ular, buru-buru saya itu pohon
ditumbangkan supaya kamu jangan dimakan ular. Tuh sampai segitunya. Burung disangka nggak ada gunanya tuh pohon. Nah, tumbang di atasnya ada sarang burung gitu kan. Begitu ditumbangkan oleh Allah dia diem, nggak mau zikir lagi. Begitu ditegur kenapa? Rupanya kesel kali, jengkel nih, ngambek kalau bahasa kita, karena sarangnya hancur akibat pohonnya tumbang. Ternyata setelah Allah menjelaskan, kamu jangan suudzon dengan saya. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, inna zonni abdi, saya sesuai dengan buruk sangka hamba saya. Buruk baik akan baik, tapi buruk sangka dengan jelek otomatis hasilnya juga jelek. Buktinya itu, kamu mau dipatok ular, burung. Nah, buru-buru ini pohon saya tumbangkan supaya ular jangan sampai matok kamu. Nah, kira-kira yang jengkel kesel ngambek dengar begitu kira-kira nggak? Terima kasih nggak? Nyesel kan? Gara-gara ngomong begitu doang, buruk sangka dengan Allah. Nah, makanya dalam sedekah pun jangan buruk sangka nggak diterima. Berdoa pun jangan nggak didengar oleh Allah. Semua perbuatan kebaikan Nabi bilang, saya merasa bangga dengan umatku, setiap langkah kebaikan ada pahala di sisi Allah. Nabi sendiri membanggakan, kaulah yang tahu. Tapi orang sekarang banyak yang kagak tahu. Banyak yang nggak tahu. Buktinya nih, ngaji. Ini ngaji kan bisa menghantarkan, memudahkan orang masuk ke dalam surga. Tapi yang ngaji banyak masih sedikit. Ini termasuk alhamdulillah. Iya kan? Termasuk alhamdulillah, coba bayangkan. Ini padahal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan. Barang siapa orang ngaji menuju pengajian, Allah akan mudahkan jalan menuju. Itu Nabi udah memberikan motivasi kepada umatnya. Dasar nggak mau pada masuk surga, pengennya masuk ngaji nggak mau. Alasannya ngantuk. Alasannya macam-macam, entar di kantor beginilah segala macam. Itu kan, itu bukan sebuah alasan untuk tidak hadir ke pengajian. Na'udzubillah min takaffala rizqa. Orang yang ngaji dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya nggak ada istilah ngaji itu pensiun, nggak ada. Minal mahdi ilal, dari sampai lahir sampai masuk ke dalam. Kalau nggak mau ngaji lebih baik masuk kubur. Percuma hidup juga, banyakin dosa, gitu kan? Ini contoh. Makanya surga dirahasiakan oleh Allah. Kalau seandainya itu Pak surga diperlihatkan sekarang, kira-kira masjid penuh nggak? Ya sekarang juga keluar-luar sih. Keluar-luar kan? Keluar-luar nggak? Keluar. Ini contoh. Jadi kembali inilah hadirin jamaah, ada waktu, ada yang mau tanya? Berapa? 6 menit lagi. Gak ada. Iya. Yang salah. Iya. 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 Ini banyak kasus di Jakarta, khusus Jakarta Utara ya. Ini saya dulu karena sering waktu zaman Pak Harto sering mengadakan penataran gitu kan. Penataran inilah, penataran itu, banyak sertifikat saya. Ya, kembali tadi tuh, kenapa pemerintah berusaha mensertifikatkan masjid? Karena banyak orang tuanya mewakafkan dengan lidah tanpa ada surat sertifikat wakaf. Oleh anak cucunya digugat. Masjid
kalah di pengadilan karena tanpa ada surat. Ya, ini contoh banyak kasus begini nih. Begitu diajukan ke pengadilan bahwa bapak saya ngomong melalui ucapan, mana bukti yang tersurat di dalam surat-surat wakaf bapak saya? Ternyata kalah, hanya masjid dibongkar, dijual sama anaknya. Nauzubillah min. Nah, makanya pemerintah segera mengambil satu reaksi langkah supaya menyelamatkan masjid. Kalau ada masjid yang belum melaporkan itu tanah wakaf, nanti pemerintah yang membuat. Itu luar biasa ya. Jadi kembali pada kita untuk menyelamatkan. Nah, kita ketika mau mewakafkan tanah karena kita punya hak waris anak yang masih hidup, undang mereka. Nah, ini bapak punya tanah di daerah Depok atau Tangerang. Kita kan jarang ke sana nih, jarang ditengok. Bagaimana kalau kita wakafkan saja buat masjid di tanah tersebut? Kira-kira jawaban anak 5 orang, jawabannya gimana? Sama apa beda? Biasanya yang gede atau yang kecil? Yang serakah, yang gede atau yang kecil? Saya nggak terima itu tanah buat diwakafkan. Nah, biasa kan ada aja tuh. Lalu dipoting. Nah, coba 5 anak mana yang lebih banyak, wakafkan atau jangan? Ternyata yang 3 ingin diwakafkan, yang 2 nggak mau. Yang menang yang mana? Yang 3 kan seharusnya. Tapi setelah bapaknya meninggal digugat sama yang 2 ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Masih menghormati bapak. Nah sekarang bapak udah mati, nggak ada yang saya hormati lagi. Makanya saya gugat ini tanah, nggak setuju. Saya nggak mau tanda tangan. Coba sampai segitunya tuh. Makanya kalau kita mau mewakafkan tanah, minta tanda tangan semua pihak, anak. Kalau mereka oke, aman dari gugatan. Nanti suatu saat bapaknya meninggal dunia. Ya namanya sifat anak tadi kan. Ada yang serakah, ada yang tukang ngaji, ada yang nggak mau ngaji. Ini model kayak begini nggak mau ngaji orangnya nih. Nggak mau ngaji. Tapi kalau anaknya yang suka ngaji, wah jor-joran dia bilang nggak bisa. Tetap ini pahala buat bapak. Kita nggak nyari duit kok, malah justru pengen dapat duit. Padahal yang nyari duitnya siapa? Bapaknya. Kenapa kita harus ribut hasil bapak? Saya nggak setuju. Wah macam-macam di argumentasi. Itu kembali tadi kita kalau benar seperti tetap musyawarah dengan anak sebagai hak waris supaya tidak terjadi gugatan setelah bapaknya meninggal dunia. Itu yang aman ya. Sebab ini bisa basis saling bacok-membacok nih. Pernah saya di kampung saya jam 11 menjelang Jumat teriak nangis rupanya habis membacok abangnya yang sedang menuai padi. Ini anaknya bawa golok ke sawah, abangnya menuai padi, langsung dibabat lehernya. Teriak sehabis-habisnya, nyesal. Kenapa? Itu gara-gara sawah yang dituai abangnya, konon katanya ini adanya nggak rela. Tuh gara-gara apa tuh? Warisan. Memang kalau harta warisan membuat panas, yang panas bapaknya anaknya. Iya kan? Ini contoh. Inilah jawaban singkat harus berusaha. Wasyawirhu fil amr kata Allah. Idza azamta fatakal ala Allah. Kalau kamu udah usaha musyawarahkan, serahkan sama Allah. Itu kesimpulan yang baik. Hasilnya juga akan baik. Kalau musyawarah. Masih ada? Nggak ada lagi? Nggak lagi? Baiklah. Waktu tinggal beberapa menit ke depan. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dibukakan pintu maaf, kekurangan dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykuran.